Sobat-sobatnya sesuai dengan jadwalnya di sini setelah teman-teman P2 dan juga P3 itu mengikuti penilaian kesesuaian oleh pengawas, kepala sekolah dan juga guru senior, dilanjutkan penilaian kesesuaian oleh Dinas Pendidikan dan juga BKPSDM. Nah, selanjutnya hal yang sangat menentukan itu adalah pada jadwal pengolahan hasil penilaian kesesuaian untuk P2 dan juga P3. Dikarenakan ini nanti akan menjadi suatu hal yang sangat menentukan ya teman-teman. Nah, selanjutnya adalah merupakan langkah setelah observasi dan juga proses pengolahan nilai kesesuaian untuk P2 dan juga P3. Kira-kira bagaimanakah skemanya dan gambarannya, kemudian untuk peluang lulusnya ini bagaimana? Silakan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, untuk teman-teman pelamar prioritas kedua dan juga ketiga, tentunya di sini sudah mengikuti penilaian kesesuaian ya. Ya, pada di sini sesuai dengan jadwalnya, inilah kemarin sudah dilakukan penilaian kesesuaian oleh pengawas, kepala sekolah dan juga guru senior tanggal 27 sampai 28 November. Kemudian untuk penilaian kesesuaian oleh Dinas Pendidikan dan juga BKPSDM sekaligus nanti diberikan pembobotan ya, yang nanti akan didapatkan hasil final pembobotannya, sehingga di sini dari seluruh persentase persetujuan ini nanti akan menghasilkan yaitu angka kelulusan ya, yang mana nanti dalam bentuk kuantitatif. Berikutnya di sini dilakukan yaitu untuk pengolahan nilai yang sangat menentukan sekali, inilah dilakukan pada tanggal 3 sampai dengan tanggal 13 Desember. Kira-kira apa saja sih yang nanti akan dicek dan juga dinilai teman-teman? Nah, pada bagian ini nanti dari verifikator dan juga penilai dari BKPSDM dan juga dari Dinas Pendidikan, maka akan mendapatkan tampilan di sini ya pada bagian guru P3K kemdikbud.go.id penilaian P3K pada saat melihat pelamar. Jadi akan ditampilkan yaitu portofolio pelamar. Inilah merupakan nilai yang ditampilkan lah nilai akhir penilaian ya. Nilai akhir penilaian dari guru senior, pengawas dan juga kepala sekolah. Nah, sehingga nanti akan dilanjutkan untuk dicek kembali teman-teman, yaitu terkait tentang inilah dari identitas pelamarnya, atas nama siapa, kemudian untuk jenis kelamin kita, kemudian NUPTK kita, tanggal lahir kita, usia, kemudian juga untuk jabatannya. Saya di sini untuk bagian di daftar riwayat hidup, maka nanti ketika di sini dilihat ya pada bagian daftar riwayat hidup nanti akan bisa diakses untuk dilihat, untuk dinilai, yaitu pada bagian mulai dari deskripsi dirinya, kemudian adalah untuk riwayat pendidikannya, kemudian untuk pengembangan profesi yang pernah diikuti, kemudian organisasi yang pernah diikuti, kemudian juga riwayat kursus yang pernah diikuti. Misalkan adalah di sini dari tahun 2021 misalkan. Itu pernah ikut kursus yaitu guru belajar dan berbagi seri panduan pembelajaran misalkan. Total jamnya adalah 32, kemudian inilah dilakukan pada tahun ini teman-teman. Selanjutnya nanti juga akan bisa dilihat yaitu pada bagian ketika dilihat untuk riwayat pendidikannya. Jadi dari hasil teman-teman ketika dulu mengisi riwayat pendidikan itu nanti akan bisa terbaca ya, apakah kita itu mengisikan riwayat pendidikan itu dengan benar apakah tidak, kemudian apakah kita secara lengkap mengisikan ataukah tidak. Nah, berikutnya di sini akan ditampilkan misalkan jenjang pendidikan mulai dari SD, kemudian adalah untuk SMP, kemudian adalah untuk SMA atau SMK, kemudian dilanjutkan untuk ijazah S1-nya. Nah, merupakan bagian dari daftar riwayat hidup yang pernah kita isikan pada akun SSCSN ketika melakukan pendaftaran untuk P2 maupun juga P3. Termasuk juga pada bagian deskripsi diri, tentunya teman-teman kemarin sudah mengisi lengkap dan juga menuliskan ya deskripsi diri itu sesuai dengan yang diperintahkan, yaitu terkait tentang deskripsi diri yang menggambarkan tentang diri guru honorer, diri kita, kemudian terkait tentang pekerjaan kita ya sebagai guru honorer, kemudian juga dalam bidang kemasyarakatan. Sehingga di sini dari seluruh deskripsi diri yang sudah kita isikan itu nanti akan masuk dalam aplikasi SIM penilaian dan juga verifikator dari Dinas Pendidikan dan juga BKPSDM. Selanjutnya untuk kasus per kasus dari perkembangan yang ada berdasarkan dari data diri kita untuk penilaiannya dan juga disesuaikan dengan formasi. Maka di sini nanti akan didapatkanlah yaitu nilai ya teman, yaitu nilai akhir yang nanti akan dilakukan poin persetujuan dan juga pembobotan.
Nah, berikutnya di sini nanti akan di hasilnya itu adalah dalam bentuk skor akhir ya. Skor akhir yaitu hasil penilaian dari tim penilai di sekolah masing-masing, kemudian diverifikasi dan juga diberikan pembobotan oleh Dinas Pendidikan dan juga BKP SDM, yaitu untuk persetujuannya dalam bentuk persentase. Kemudian berikutnya skor akhir. Nah, berikutnya di sini nanti untuk guru yang mendapatkan nilai tertinggi itu tentunya nanti akan lulus ya di sekolah induk maupun juga di sekolah non induknya. Nah, kalau misalkan di sini nanti ada beberapa guru honorer mungkin yang nilainya sama ya, untuk nilai akhir sama, tentunya di sini dari tim penilai dan juga dari data yang diisikan. Dikarenakan kesungguhan kita untuk bisa diangkat, harapan untuk diangkat ini adalah kita mengisikan semua itu secara maksimal sehingga tidak menutup kemungkinan untuk teman-teman itu seluruhnya nanti akan mendapatkan nilai yang maksimal. Nah, selanjutnya di sini ada 3 hal teman-teman, yaitu ada 3 hal yang perlu kita ketahui, yaitu untuk kelulusan dan pengisian formasi P2 dan juga P3 itu terdapat 3 urutan ya, 3 urutan untuk pengisian formasi yang mana di sini dapat dikatakan yaitu sebagai perankingan ya, penentu kelulusan untuk P2 dan juga P3 pada seleksi observasi ini. Nah, misalkan saja seperti ini ya, ini dalam suatu instansi yang memperebutkan sebuah formasi. Misalkan kita gambaran kecilnya, ini dalam satu sekolah itu ada 2 formasi. Nah, selanjutnya di sini ada yang P2, kemudian ada P3, kemudian di sini diperebutkan oleh 4 guru honorer. Berikutnya dari hasil penilaian tim penilaian dan juga verifikator, berikutnya nanti akan dicari yaitu nilai yang paling tinggi. Nah, berikutnya nanti akan menjadi pemenang dan juga bisa mengisi formasi ya, baik itu di sekolah induk maupun juga di sekolah non induk. Nah, berikutnya terkait tentang urutan pengisian formasinya, ini adalah di sini nanti yang diutamakan itu adalah nilai yang tertinggi ya, nilai tertinggi dari 4 dimensi penilaian untuk komponen ya, teman-teman. Nah, berikutnya di sini seperti yang kita ketahui untuk seleksi verifikasi atau kesesuaian telah diikuti oleh THK 2 dan juga guru honor sekolah negeri. Nah, setelah dilakukan pembobotan maka nanti akan didapatkan untuk nilai akhirnya teman-teman. Nah, kalau misalkan nilai akhir ternyata sama, itu adalah nanti diurutkan ya. Nah, urutannya adalah di sini nanti misalkan digambarkan untuk guru honorernya inilah sejumlah seperti ini. Nah, berikutnya nanti untuk urutan penilaiannya itu adalah nanti diurutkan mulai dari nilai dulu teman. Jadi yang diutamakan itu adalah dari yang mendapatkan nilai yang paling tinggi. Kalau misalkan dari nilai akhir ini adalah sama, maka akan dicari yaitu usia yang lebih tinggi ya. Nah, kalau misalkan ternyata usianya sama, itu nanti juga akan diurutkan yang terakhir, inilah dari masa kerja. Kan nggak mungkin ya kalau misalkan nilai akhir sama kemudian usianya juga sama. Nah, itu kan menutup sangat kecil sekali kemungkinannya. Meskipun tahun lahirnya sama, tentunya untuk bulan lahir kemudian tanggal lahir tentunya kan nggak mungkin sama ya, itu 1001 kalau misalkan sama. Kemudian kalau ternyata masih sama, itu adalah dilihat yaitu dari masa kerja ya, dari guru honorer yang bersangkutan. Nanti bisa mengisi sekolah di sekolah induk atau juga di sekolah non induk. Yang mana sepertinya untuk merujuk NIS-nya di sini pada bagian bab keempat terkait tentang pengisian formasi, belum tentu nanti guru yang memiliki formasi di sekolahnya itu bisa mengisi formasi di sana. Dikarenakan nanti akan diambil dari penilaian dari 3 peringkat itu ya, dari nilai, kemudian juga dari usia dan juga masa kerja. Sehingga di sini nanti memungkinkan terjadinya kalau misalkan ada formasi itu adalah hanya 2, kemudian guru honorer ada 4 yang ikut seleksi verifikasi atau kesesuaian, itu nanti akan diambil yaitu guru yang nilai paling tinggi. Sehingga meskipun di sini nggak bisa geser menggeser guru induknya, namun formasinya itu yang nanti akan diambil ya. Asalkan di sini tidak terjadi kelebihan ya formasi di sekolah di guru honorer yang mendapatkan nilai paling tinggi tersebut. Dan juga di sini syaratnya itu adalah harus memiliki jenjang jabatan yang sama. Nah, selanjutnya di sini untuk pelamar yang lulus tentunya juga akan tetapkan di sekolah induk. Kalau misalkan di sekolah induknya nggak ada formasi, maka di sini nanti akan ditempatkan di sekolah lain yang tersedia kebutuhannya. Meskipun di sana nggak ada formasi, maka nanti di sini misalkan ya, di sini adalah untuk guru sekolah C, ini peserta yang kedua ini menjadi pemenang nilai paling tinggi, maka nanti formasi dari sekolah A yang nilainya lebih rendah ini akan diambil ditaruh di sekolah B yang di sana ada kebutuhan namun nggak ada formasi. Sehingga di sini nanti pemenang dari sekolah C ini yang akan menempati pada sekolah B ini, teman-teman. Nah, selanjutnya opsi terakhir ya. Ini kalau misalkan ternyata di sini kita tidak bisa mengambil ya, tidak bisa mengambil,
misalkan di sekolah C dan D inilah menjadi pemenangnya nilai tertinggi, namun di sini kita terjadi kelebihan guru sehingga nggak bisa menarik formasi di sekolah lain, maka tetap pemenang 2 ranking 2 lah yang akan mengisi formasi ya, yang akan diangkat P3K di tahun ini. Oke, demikian teman-teman.